Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 824. Apa? Melihat gigi di genangan darah di tanah, wanita pendek itu tiba-tiba menjerit sedih, dan bergumam dengan setengah wajahnya yang panas dan bengkak, "Bajingan kecil, aku berkelahi denganmu." Mengatakan bahwa dia bangkit lagi dengan putus asa, dan bergegas menuju Lin Yu. Bentak. Ada suara keras yang sama jelasnya, dan wanita pendek itu merasakan kekuatan besar datang dari pipi kanannya lagi, dan kemudian seluruh tubuhnya berputar tak terkendali ke kiri 2 kali sebelum duduk di tanah lagi, dan kemudian bagian kanan wajahnya juga. Itu membengkak lagi, muntah darah, dan gigi lagi muntah. Wanita pendek dengan gemetar menyentuh wajahnya yang tampak seperti kepala babi, dan tidak bisa menahan tangis, karena wajahnya bengkak, dan tangisannya terdengar agak samar. Tamparan ini untuk Din Zhao Zongji. Lin Yu berkata dengan dingin, "Dia lebih dari 50 orang, kamu sangat kejam." "Tidak, itu dia, itu dia." Zhao Zongji tiba-tiba menjadi energi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menunjuk ke wanita pendek itu dan berkata dengan marah. Kerumunan dokter dan perawat yang menjadi penonton juga diam-diam disegarkan. Mereka juga menganggap wanita pendek ini terlalu berlebihan, dan suaranya agak mengganggu. Melihat istrinya dipukuli seperti ini, pria berjas sakit itu memandang Lin Yu dengan wajah pucat, lalu menelan, membungkuk untuk membantu istrinya, dan berkata berulang kali, "Istri, apakah kamu baik-baik saja, istri?" Setelah dia membantu wanita pendek itu, dia menunjuk ke arah Lin Yu, berpura-pura menjadi tangguh, dan berkata dengan marah, "Kamu, bagaimana kamu mengalahkan seseorang? Kamu tidak akan bisa berbicara dengan baik." "Itu karena dia tidak bisa berbicara dengan baik, aku akan membantunya tegak." Lin Yu berkata dengan ringan, dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Engah. Perawat kecil di belakang mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka hanya mendengar tentang ortodontik, dan ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ortodontik. Melihat kata-kata Lin Yu begitu keras, pria berpakaian sakit itu menelan ludah, dan sedikit takut untuk berbicara. Wanita pendek itu melihat bahwa suaminya sangat malu, dan dengan marah memukul lengannya beberapa kali. "Istrimu memfitnah istriku karena mencuri orang, apakah itu kamu?" Lin Yu berkata dengan wajah tenang, "Kamu tidak melihat ke cermin, kamu terlihat seperti babi hutan, dapatkah istriku melihatmu secara membabi buta?" Awalnya dia mengira dia adalah bakat muda, tetapi dia ternyata adalah pria paruh baya yang berminyak dan frustrasi. Membujuk. Begitu suaranya jatuh, ada ledakan tawa di belakangnya. Semua orang jelas geli dengan kata-kata Lin Yu. Belum lagi, pria ini memiliki mata yang sangat kecil, hidungnya meninggi, lubang hidungnya sangat besar, bibirnya tebal dan dia merasa sangat berminyak. Ini benar-benar terlihat seperti babi hutan. Melihat Lin Yu menghinanya di depan umum, pria dengan pakaian rumah sakit mengubah ekspresinya, jelas dia tidak bisa menahan wajahnya. Dia mengertakkan gigi, kilatan dingin di matanya, dan menunjuk ke Jiang Yan dan berkata, "Dia tidak menyukai saya, mengapa dia mengambil barang-barang saya?" Saat dia meminta gelang, dia menyebutnya bagus. "Kamu kentut." Jiang Yan sangat marah ketika mendengar suara itu, mengetahui bahwa pria berjas sakit itu dengan sengaja membuat sesuatu dari ketiadaan, dan mendiskreditkannya, dengan marah memegangi jarinya pada pria berjas sakit dan mengutuk dengan marah. "Lihat itu, aku membelikannya gelang di tangannya." Pria berpakaian sakit buru-buru menunjuk ke gelang hijau zamrud di pergelangan tangan Jiang Yan, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Gelang zamrud yang dia pakai adalah yang saya beli darinya, yang harganya lebih dari 2 juta. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat pergelangan tangan Jiang Yan ke arah jari laki-laki dari jas yang sakit,
dan melihat bahwa Jiang Yan memang memiliki gelang hijau zamrud di pergelangan tangannya. Kamu akhirnya mengakuinya. Sambil menangis, wanita pendek itu beberapa kali menamparkan kepala pria berseragam rumah sakit, dan berkata dengan suara yang tidak jelas. Istriku, aku salah, dia merayuku dulu. Pria berpakaian sakit itu menciutkan lehernya dan berkata dengan tergesa-gesa. Batch. Wanita pendek itu mengutuk Jiang Yan lagi secara samar-samar, tetapi setelah dia menyelesaikan kutukannya, dia segera memberi Lin Yu tampilan yang cerdik dan menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan. Kentut, gelang ini milikku. Jiang Yan berkata dengan marah, dia sangat marah karena dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Lin Yu tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia mendengar ini. Pria dengan pakaian sakit mengatakan ada sesuatu yang tidak baik, tetapi dia harus mengatakan bahwa gelang itu diberikan kepada Jiang Yan. Keluarga mereka membuka perusahaan perhiasan giok. Yang paling penting adalah barang ini. Gelang di tangan Jiang Yan sebenarnya dikirim oleh Shen Yuxuan untuk dipakai Jiang Yan. Milikmu sendiri. Kamu sendiri seorang dokter kecil, bisakah kamu membeli gelang yang mahal itu? Pria berpakaian sakit itu mendengus dan mengertakkan gigi sambil melihat ke arah Jiang Yan. Istriku benar, kamu menyebalkan. Kamu pelacur yang memalingkan wajahnya dan tidak mengakuinya. Bukan kamu yang merayuku. Aku menyesal sekarang. Anda bajingan, maafkan istri saya. Tidak diragukan lagi, pria berjas sakit itu sudah sedikit terdistorsi setelah dia dirangsang. Dia tidak peduli tentang Jiang Yan, dan berkata di depan semua orang bahwa Jiang Yan merayunya, dia tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Artinya, bagaimana kamu bisa membelinya? Ada begitu banyak kalung dan cincin berlian. Wanita pendek itu melihat suaminya, tersesat, dan buru-buru membela suaminya. Aku punya tagihan di sini, semuanya. Wanita pendek itu berkata bahwa dia mengambil tasnya, mengeluarkan beberapa kwitansi dan faktur dari tas, menunjukkan pajangannya kepada semua orang, dan berkata dengan samar, lihat kalian semua, semuanya. Perhiasan ini dibeli oleh kekasihku untuk ini. Sial. Sejak hari pertama dia menjadi dokter putri lamaku, dia mulai merayu suamiku. Semua orang tidak bisa membantu tetapi dengan rasa ingin tahu mendekati mereka. Melihat bahwa itu memang faktur dan kwitansi untuk perhiasan, mereka tidak bisa tidak berbicara dengan suara rendah. Mereka tidak tahu bahwa Lin Yu adalah bos dari Heji. Mereka semua merasa bahwa Jiang Yan dan Lin Yu adalah dokter. Sungguh tidak realistis menghasilkan uang dan membeli lebih dari 2 juta gelang dan perhiasan lainnya. Ekspresi Jiang Yan menjadi pucat dan dengan dingin berkata, dia membeli perhiasan ini dan harus memberikannya kepadaku. Aku tidak menginginkan satupun dari mereka. Untuk siapa dia memberikannya, tanyakan padanya. Pria yang sakit ini tidak memiliki niat baik terhadapnya sejak hari pertama masuk. Dia membeli beberapa kalung dan cincin berlian mahal dari waktu ke waktu, dan harus memberikannya kepadanya, tetapi dia selalu menolak secara eksplisit dan sudah merawat penyakitnya. Funan mengganti dokter yang merawatnya, tetapi yang tidak diharapkan Jiang Yan adalah istri dari dokter yang sakit itu tiba-tiba datang. Ya, Anda tidak menginginkan perhiasan murahan itu, tetapi Anda menginginkan gelang giok ini. Wanita pendek itu berkata dengan marah bahwa justru ketika dia melihat tanda terima ini, dia menyadari bahwa suaminya memiliki masalah, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa suaminya bersedia membeli gelang yang sangat berharga untuk Jiang Yan. Ketika semua orang melihat bahwa Jiang Yan mengakui bahwa pria dengan pakaian rumah sakit telah memberinya sesuatu, mereka tidak bisa tidak berbisik lagi. Beberapa percaya bahwa Jiang Yan tidak bersalah, tetapi beberapa juga skeptis. Lagi pula, dokter atau perawat di rumah sakit dan pasien kaya banyak juga orang yang berkumpul. Sejujurnya, kami memiliki hal semacam ini di keluarga kami. Setelah melihat ini, Lin Yu merasa tidak perlu bersikap rendah hati,
dan tidak ada salahnya membiarkan rekan-rekan di rumah sakit mengetahui identitasnya yang lain. Iya. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yu dengan ini. Mengapa dia berani mengucapkan kata yang begitu liar, bahwa ada lebih dari 2 juta hal yang dia miliki di rumahnya. Lin Yu mengabaikan tatapan semua orang, dan berkata dengan tenang, gelang di tangan kekasihku adalah Heji Feng Yuanxiang, dan aku adalah pemegang saham utama Heji Feng Yuanxiang. Mendengar kata-kata Lin Yu, semua orang terkejut lagi, dan mereka sedikit tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa wakil presiden dia sebenarnya adalah bos besar dari Heji Feng Yuanxiang. Bagaimanapun, Heji telah berkembang pesat di Beijing selama beberapa tahun terakhir dan telah menjadi pemimpin dalam industri perhiasan dan batu giok, jadi mereka semua telah mendengar tentang Heji, mengetahui bahwa skalanya tidak kecil, dan sudah mulai go internasional. Pria berpakaian sakit itu terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia membuka mulut saat dia melihat Lin Yu. Untuk sesaat, dia sepertinya tidak dapat menerimanya. Jika Lin Yu benar-benar bos besar yang dia ingat, maka dia mungkin sedikit di Jinzhong. Pengusaha kaya. Tas. Wanita pendek tidak bisa membantu tetapi berteriak kepada Lin Yu terlebih dahulu, dan berkata dengan wajah dingin, kamu pikir kami bohong, lalu bos besar akan datang menjadi dokter. Aku mendengar semuanya sekarang, mereka memanggilmu wakil dekan. Ya, menurutmu kami bohong. Mendengar ini, pria berjas sakit itu segera pulih, dan berteriak pada Lin Yu. Sebenarnya, sangat sederhana. Jika Anda membeli gelang ini, silakan keluarkan faktur dan kwitansi. Saya bisa melihat toko mana yang Anda beli di ibu kota. Saya akan segera meminta manajer toko untuk datang dan memeriksanya untuk saya. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, atau Anda tidak membelinya di ibu kota, tetapi Anda membelinya di tempat lain, tidak masalah, saya membiarkan manajer toko mereka segera terbang.